Dokumen 11. Pelunasan piutang, penjualan, penerimaan penjualan, isi restu customer, terus isi form nomor dan tanggal transaksi, terus isi memo, terus pilih waktu yang akan diterima pelunasannya, terus centang. Jika terdapat diskon, double klik di kolom payment amount, klik logo diskon, terus isi jumlah diskon dan akun diskon, klik logo kalkulator di samping amount, simpan dan tutup. Dokumen 12. Pelunasan piutang, penjualan, penerimaan penjualan, isi restu customer, isi form nomor dan tanggal transaksi, isi memo, pilih waktu yang akan diterima pelunasannya, centang. Jika terdapat diskon, double klik di kolom payment amount, terus klik logo diskon, terus isi jumlah diskon dan akun diskon, klik logo kalkulator di samping amount, terus simpan dan tutup. Dokumen 13. Waktu penjualan, isi pelanggan customer, pilih waktu yang akan direkrut, isi nomor tikar dan tanggal transaksi, isi deskripsi, input barang yang akan direkrut, terus simpan dan tutup. Dokumen 14. Pelunasan utang, pembelian, terus pembayaran pembelian, isi voucher supplies, terus isi form nomor dan tanggal transaksi, pilih waktu yang dilunasin, centang. Jika terdapat diskon, double klik di kolom payment amount, klik logo diskon, isi jumlah diskon dan akun diskon, simpan dan tutup. Dokumen 15. Pengeluaran, kas dan bank, pembayaran, klik form, cash in bank, isi memo, pilih akun. Selanjutnya adalah fase penjualan. Fase penjualan masuk ke kolom pemberian, pembelian. Lalu isi vendor sesuai dengan supplier yang dibeli. Lalu isi phone number dan cost number. Lalu isi invoice date dan ship date. Lalu masukkan termin sesuai yang berlaku di faktur. Lalu isi jumlah persediaan barang dagang yang dijual yang dibeli oleh perusahaan. Lalu klik logo kalkulator di samping amount untuk menjumlahkan seluruh transaksi yang ada. Selanjutnya dokumen ke 17, yaitu adalah penghapusan piutang toko Berlang yang dinyatakan bangkrut. Transaksi ini masuk ke dalam tab buku besar, lalu bukti jurnal umum. Pertama, isi voucher number, yaitu voucher 1/BM. Lalu ganti tanggal menjadi
21 Desember 2021 dengan description penghapusan 50% piutang toko Berlan. Lalu isi nomor akun, yaitu uncollectible account di debit sebesar 7.700 dan unusable ini toko Berlan di kredit sebesar 7.700. Lalu simpan dan tutup. Selanjutnya adalah purchase return atau return penjualan. Transaksi ini masuk ke dalam tab pembelian, lalu masuk ke return pembelian, kemudian isi vendor name, yaitu PT Dirama, lalu isi faktur yang akan diretur, yaitu 089/BR, isi description yaitu retur pembelian, dan isi return number beserta nama fiskal dan juga tanggal transaksi. Kemudian selanjutnya mengisi barang dagang yang akan diretur kepada PT Dirma, yaitu 2 lemari pajang tipe 1 dan 2 lemari pajang tipe 2. Kemudian simpan dan tutup. Selanjutnya ada pengeluaran pajak voucher kas kecil. Transaksi ini masuk ke dalam tab kas dan bank, lalu pembayaran. Head from diisi dengan petty cash, isi voucher number yaitu 03/VKK dan tanggal yaitu 23 Desember 2021. Memo diisi dengan pembayaran perbaikan lantai toko yang rusak. PI yaitu orang yang menerima duit, yaitu tuan ongkos. Kemudian isi akun, yaitu beban iklan atau beban pemeliharaan atau maintenance sebesar 650.000. Kemudian klik kalau kalkulator satu mau untuk melakukan pembayaran, lalu simpan dan tutup. Pada dokumen 20 akan dibacakan oleh Vanessa. Selanjutnya petty cash. Isi Jangan ngomong ya, bentar lagi mulai. Selanjutnya ada petty cash. Pembayaran paid from petty cash. Voucher nomor 03 FKK tanggal 23 Desember 2021 dengan memo pembayaran perbaikan lantai toko yang paid kepada tuan ongkos dengan jumlah 650.000 dengan account name maintenance expense. Selanjutnya dokumen 20 penjualan faktur. Faktur penjualan. Isi pelanggan customer toko Aminda, Arnida. Isi invoice nomor 73 PJ tanggal 24 Desember 2021 dengan pembelian barang dagang dengan jumlah Rp289.712.500. Dokumen 21 voucher kas kecil paid for petty cash, voucher nomor 04 FKK tanggal 25 Desember 2021. Memo pembayaran biaya newspaper dan tabloid Desember 2021 dibayar kepada percetakan Liviana dengan jumlah Rp500.000
Account name newspaper and tabloid expense dengan jumlah Rp500.000. Dokumen 22 pembelian supplier PT Andara, invoice nomor 130 AN tanggal 26 Desember 2021, termin 3/15 N45 dengan jumlah Rp148.555.000. Dokumen 23 voucher kas kecil paid from petty cash voucher nomor 05 FKK dengan tanggal 27 Desember 2021, memo pembelian perlengkapan toko dibayar kepada toko serba ada dengan jumlah 1 juta. Account name office supplies dengan jumlah Rp1 juta. Pada dokumen 24, yaitu bukti kas masuk pada nomor bukti 05 BKM pada tanggal 28 Desember 2021. Pelunasan piutang. Kita akan mengklik penjualan, lalu kita akan mengklik penerimaan penjualan, dan isi receipt form yaitu customer, dan isi form dan nomor dan tanggal transaksi yaitu 28 Desember 2021, isi memo, pilih faktur yang akan diterima, pelunasannya, dan dicentang. Jika terdapat diskon, double klik di kolom payment amount, klik logo persen, isi jumlah diskon dan akun diskon. Klik logo kalkulator di samping check amount dan simpan dan tutup. Dokumen ke-25 yaitu itu bukti kas keluar, pengisian kembali kas kecil. Nomor bukti 06 BKK tanggal 30 Desember 2021 senilai Rp3.993.750. Pertama, klik kas masuk ke bukti jurnal umum, isi voucher nomor, lalu mengisi description, isi akunnya, debit petty cash, lalu mengisi nominalnya sebesar Rp3.993.750. Kreditnya yaitu casing bank. Sebesar Rp3.993.750. Dokumen ke-26 yaitu bukti kas keluar, yaitu pelunasan utang dagang kepada PT Andara. Yaitu kita akan mengklik pembelian, lalu pembayaran pembelian, isi vendor yaitu supplier, isi form nomor dan tanggal transaksi yaitu 31 Desember 2021, lalu pilih faktur yang akan dilunasi. Jika terdapat diskon, double klik di kolom payment amount, klik logo persen, dan isi jumlah diskon dan akun diskon. Lalu simpan dan tutup. Pada dokumen 27 yaitu bukti memorial, tanggal 31 Desember 2021,
kita akan telah terima rekening koran dari bank atas rekening perusahaan tanggal 31 Desember 2001 menunjukkan informasi sebagai berikut. Interest revenue 1.401.700 dan bank service charge 60.700. Kita akan mengklik buku besar, bukti jurnal umum, isi tanggal transaksinya yaitu 31 Desember 2001 dan nomor buktinya yaitu 02 BM dan mengisi keterangannya yaitu interest revenue dan bank service charge. Lalu isi akun yang perlu disesuaikan. Pada debit yaitu bank service charge 60.700 dan in bank berisi dari 1.401 dan 700 dan interest revenue 1.401 700 simpan dan tutup. Selanjutnya, dokumen ke-29, yaitu jurnal penyesuaian terhadap perlengkapan dan piutang yang tertagih. Penyesuaian perlengkapan, yaitu persediaan tersisa sebesar 1.300.000. Dengan akun surplus expense debit sebesar 2.443.350.000. 150. Office supplies di kredit sebesar 2.443.750 yang diambil dari saldo yang terdapat di neraca saldo dikurangi dengan saldo akhir di penyesuaian. Kemudian ada penyesuaian terhadap piutang tertagih sebesar uncollectible account di debit sebesar 11.134.625 allowance for doubtful debt di kredit sebesar 11.174.625 yang nominal tersebut didapat dari 2% dikali piutang akhir yang terdapat di neraca saldo ditambah dengan allowance di sisi debit. Kemudian isi voucher number yaitu 03/BM, lalu isi tanggal yaitu tanggal 31 Desember 2021, description penyesuaian perlengkapan dan piutang tertagih. Kemudian klik simpan dan tutup. Selanjutnya dokumen ke-20. Ini dokumen ke-30, yaitu adalah penyesuaian akhir tetap. Penyesuaian aktiva tetap. Cara mengenter transaksi ini adalah klik ke buku besar, lalu ke proses akhir bulan, ubah menjadi Desember 2021, lalu klik OK. Maka jurnal seperti ini akan terbentuk secara otomatis. Kemudian dokumen ke-31, yaitu adalah gaji karyawan yang masih harus dibayar. Pertama-tama isi voucher number yaitu 05/BM, lalu isi tanggal 31 Desember 2021. Lalu description diisi dengan gaji karyawan yang masih harus dibayar. Dengan akun debit yaitu wages and salary expense sebesar 31.250.000. Lalu di kredit ada accrued expense sebesar 31.250.000. Selanjutnya di dokumen terakhir yaitu dokumen ke-32. Pertama isi voucher number yaitu 06/BM, lalu isi tanggal yaitu 31 Desember 2021. Description diisi yaitu pembagian dividen. Kemudian isi di debit yaitu dividen sebesar 30.500.000 rupiah.
Lalu di kreditnya ada income tax payable sebesar 10% dari dividen, yaitu Rp3.350.000. Kemudian di casing bank, yaitu adalah selisih antara dividen dan income tax payable, yaitu sebesar Rp33.750.000. Selanjutnya ada penyesuaian terhadap value added tax dan TPH 21 badan. Pertama, isi voucher number, yaitu 07/BM. Lalu isi tanggal, yaitu 31 Desember 2021. Isi description, yaitu penyesuaian value added tax and TPH 21 badan. Pertama, kita di sisi debit terdapat value added tax out sebesar Rp71.306.250 yang diambil dari neraca saldo yang telah didapat sebelumnya. Kemudian di krisi kredit terdapat value added tax in atau PPN in sebesar Rp54.774.850 yang diambil dari neraca saldo yang telah dibuat. Kemudian di sisi kredit lagi terdapat prepaid income tax sebesar selisih antara PPN out dan PPN in, yaitu sebesar Rp16.931.400. Kemudian ada penyesuaian terhadap PPh 21 badan, yaitu di sisi debit income tax expense sebesar Rp203.260.643. Di sisi kredit terhadap income tax payable sebesar Rp233.260.643. Nominal tersebut didapat dari persen pajak dikali dengan koreksi fiskal yang telah dilakukan oleh perusahaan. Sekian presentasi dari kelompok kami, itu PT Jaya Tama. Terima kasih telah mendengarkan. Sia-sia aja. Gue double ya.